Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada saat ini, pembahasan materi saat ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perpindahan kalor dan sudah ada dua yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu konduksi dan konveksi. Pada kesempatan ini kita akan membahas perpindahan kalor yang ketiga, yaitu radiasi. Apa yang dimaksud dengan radiasi? Perpindahan kalor radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Kalau pertama dan kedua, konduksi dan konveksi, cara perpindahan kalor yang memerlukan medium. Dan ketiga ini, radiasi, adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium. Di perpindahan kalor ini berpindah tanpa melalui medium perantara, itu disebut dengan radiasi. Jadi kalor dapat berpindah tanpa melalui medium perantara, ini yang disebut dengan radiasi. Jadi perbedaan dengan pertama dan kedua, yaitu atau konduksi dan konveksi terhadap radiasi ini adalah kalau konduksi dan konveksi ada zat perantara, sementara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara, itu yang disebut dengan radiasi. Nah, bagaimana caranya terjadi? Ternyata makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi ada hubungannya antara panas benda jika dibandingkan dengan suhu lingkungan, itu juga akan berpengaruh pada besarnya kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, perhatikan ini contoh yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari perpindahan kalor secara radiasi adalah pancaran sinar matahari. Mengapa panas matahari itu bisa sampai ke bumi yang jaraknya itu kurang lebih 152 juta kilometer jarak dari bumi ke matahari, sementara ada ruang hampa udara yang membatasi antara bumi dan matahari. Nah, ternyata proses perpindahan kalor dari cahaya matahari yang mencapai bumi itu terjadi secara radiasi. Jadi dia melewati hampa udara sehingga yang sampai ke bumi itu panasnya tidak melalui zat perantara, tetapi dengan cara radiasi atau pancaran. Nah, ini contoh yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari, contoh perpindahan kalor secara radiasi. Salah satu contohnya adalah sinar matahari itu yang mencapai permukaan bumi. Nah, contoh yang lain yang kita bisa lihat di sini, kalau misalnya dalam kepramukaan atau ada acara-acara tertentu lalu kita membuat api unggun, lalu kita berdiri di situ, kita hadapkan telapak tangan kita ke dekat api unggun, itu terasa panas padahal ada ruang yang membatasi itu. Nah, api panas kalor yang dihasilkan oleh api unggun ini ternyata dia berpindah secara radiasi sehingga boleh dirasakan oleh telapak tangan. Ini contoh juga dalam kehidupan sehari-hari, contoh radiasi. Nah, selanjutnya kita akan lihat besarnya kalor yang dipancarkan dan diserap dalam peristiwa radiasi. Ternyata ada kaitannya dengan luas permukaan benda. Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi permukaan benda sangat mempengaruhi besarnya kalor yang diradiasikan atau yang dipancarkan oleh suatu benda.
kita perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini antara ini dengan yang pertama ini, zatnya sama, tempatnya sama, suhunya sama, tetapi tanda panah ini menunjukkan banyaknya kalor yang dipancarkan oleh kedua benda ini. Artinya apa? Yang ini lebih luas permukaannya dibanding dengan gambar yang ini. Nah, ternyata luas permukaan ini mempengaruhi pancaran kalor. Jadi peristiwa ini, apabila benda ini lebih panas daripada lingkungan, maka dia akan memancarkan kalor ke lingkungannya. Dan luas permukaan benda ini mempengaruhi banyaknya kalor yang dipancarkan ke lingkungan. Lihat gambar ini lebih luas sehingga banyaknya kalor yang dipancarkan keluar lingkungan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang gambar ini. Sebab itu ada kejadian yang sering kita alami, bangun pagi-pagi kita mau minum teh atau mau minum kopi, biasanya dicari tempat yang permukaannya lebih luas, ditaruh di situ supaya cepat dingin. Nah, ini bisa dijelaskan berdasarkan konsep radiasi ini. Ternyata kalau luas permukaannya itu, kalor yang dipancarkan ke lingkungannya lebih besar dibandingkan dengan tempat yang lebih kecil permukaannya. Nah, sama dengan ini. Ini bendanya sama, tempatnya sama, bendanya sama tapi permukaannya ini berbeda. Ini lebih besar dibandingkan dengan ini. Ini zatnya sama, suhu juga yang ada di sini sama. Nah, kalor yang dipancarkan ke lingkungan, yang diradiasikan ke lingkungan berbeda karena luas permukaannya juga berbeda. Nah, ini hubungannya antara bagaimana radiasi itu terjadi. Nah, sebaliknya nanti, kalau misalnya ini benda ini suhunya lebih rendah atau kalornya lebih rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan, maka akan menerima menerima panas dari lingkungan. Dan semakin besar ini permukaannya, semakin besar pula kalor yang diserap oleh benda itu. Nah, ini sebaliknya berarti. Ini berarti luas permukaan mempengaruhi pancaran kalor. Yang berikut yang kita mau lihat di sini adalah, tentu Anda perhatikan gambarnya. Luas permukaan benda ini sama, tetapi yang membedakan adalah ternyata warnanya. Nah, perhatikan yang warna gelap ini, itu ternyata juga berpengaruh terhadap pancaran atau serapan kalor dari lingkungannya. Nah, gambar ini berwarna gelap, ingat ya, antara ini itu suhunya sama, tempat diletakkannya suhunya sama, suhu bendanya sama, tetapi yang berbeda adalah ini warna gelap, ini warna putih. Ternyata kalau benda ini nanti suhunya lebih tinggi daripada suhu lingkungan, maka dia akan memancarkan kalor. Dan warna gelap ini lebih banyak memancarkan kalor ke lingkungan dibandingkan dengan warna putih. Nah, sama dengan ini ya, ukuran bendanya sama tetapi warnanya berbeda. Nah, ini kalau yang digambarkan di sini adalah peristiwa penyerapan kalor ini, yang gambar ini. Jadi warna gelap juga itu lebih besar, lebih banyak menyerap kalor dibandingkan dengan warna cerah. Nah, ini yang mendasari supaya kita perhatikan. Sebab itu salah satu yang mendasari sehingga anak sekolah itu semuanya itu dari SD sampai SMA itu warna yang digunakan dalam seragam sekolah itu warna putih. Karena dia berada pada siang hari di mana suhu tinggi, supaya ketika itu sedikit menyerap kalor dan sedikit melepaskan kalor, meradiasikan kalor. Nah, ini pentingnya penerapan ini. Jadi yang gelap kalau suhunya lebih tinggi dari lingkungan, dia akan lebih besar meradiasikan kalor ke lingkungannya dibandingkan dengan benda yang terang, ya.
permukaannya yang terang. Nah, ini konsep yang harus diperhatikan. Makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, ini tadi nih. Nih, besarnya radiasi dari zat ini ke lingkungan dibandingkan dengan ini, walaupun benda dan zatnya sama, tempatnya sama, yang warna gelap ini lebih banyak radiasinya ke lingkungan dibanding dengan ini. Sama dengan ini, bendanya sama, ukurannya sama, tapi warnanya berbeda. Nah, ini menandakan bahwa suhu benda ini lebih rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan, sehingga ketika terjadi yang menerima kalor ini lebih besar menyerap kalor yang warna gelap dibandingkan dengan yang warna cerah. Nah, ini konsep radiasi. Makin gelap benda yang terasa dingin seperti ini, gambar kedua, itu makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah, perhatikan kalau kita di daerah-daerah gelap, daerah-daerah dingin, itu lebih hangat kita menggunakan pakaian gelap dibandingkan menggunakan pakaian putih, karena kalau gelap itu apabila dia akan menerima kalor lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih terang. Nah, demikian pembahasan kita tentang cara perpindahan kalor yang ketiga, yaitu radiasi dan contoh-contohnya bagaimana radiasi itu terjadi. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.